not just talking but inspiring. Okay guys, now we have a special guest star. Who is she? She is Kak Wulan Ayunintias from PBSI 2024. Okay, now let's try to Kak Wulan. Oke, hai Kak Wulan. Hai. Aku manggilnya apa nih? Kak Wulan, Kak Ayu atau Kak Nintias? Bisa Ulan, bisa Ayu, tapi seringnya dipanggil Ulan sih. Jadi senyamannya aja mau manggil Ulan atau Ayu, tapi kalau Nintias itu jarang banget ada yang Parah panggil. ya? Oh, iya, karena kan kepanjangan juga nggak sih? Oke, jadi teman-teman kedatangan Kak Wulan di podcast aku kali ini sangat-sangat spesial. Karena apa? Karena sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang kok bisa sih di umur sekarang Kak Wulan udah punya usaha sendiri. Bahkan usahanya Kak Wulan udah sangat besar teman-teman. Jadi Kak Wulan, sekarang aku bisa langsung nanya-nanya nggak Kak Wulan? Bisa. Oke, jadi buka usaha itu emang dari keinginannya Kak Wulan sendiri atau ada dorongan dari orang tua? Jadi kalau misal ngomongin keinginan atau dorongan dari orang tua, aku rasa itu sama-sama berjalan. Oke. Kalau misal aku cuma punya keinginan tapi aku nggak punya dorongan dari orang tua, pasti nanti waktu aku ngejalanin aku merasa di depan itu aku nggak punya dorongan dari orang tua. Jadi aku jalan, aku jatuh, ternyata aku nggak ada yang nolong, nggak ada orang tua di sebelah aku, karena aku cuma punya keinginan. Iya. Tapi ketika aku jalan dan aku punya keinginan dan dorongan dari orang tua, aku jalan, aku jatuh, masih ada orang tua aku. Jadi aku rasa untuk keinginan dan dorongan dari orang tua itu aku sama-sama punya dua-duanya. Iya. Oke, berarti balance nih keinginan diri sendiri dan dorongan dari orang tua. Iya, betul. Oke. Jadi kalau boleh tahu nih, di umur berapa Kak Wulan mulai tertarik sama bisnis? Oke, kalau misal di umur berapa ya, aku juga itu baru menyadari belum lama baru kemarin aku nyadarin kalau misal ternyata aku tertarik ya sama dunia bisnis. Dan aku jadi keinget waktu aku masih kecil, SD, itu aku sering banget jualan barang-barang yang aku punya. Kayak misal aku punya binder waktu itu kan, waktu zaman-zaman SD nih. Iya, waktu zaman-zaman SD kan anak-anak pada suka binder ya. Iya. Ada yang tebel, terus ada yang tipis gitu. Kalau misalnya yang tebel aku jual 1.000, kalau misalnya yang tipis aku jual 500 Ya, gitu. lebih murah kan? Iya. Terus aku jual kelereng juga. Aku dulu suka banget main kelereng. Dan aku tuh sering banget menang. Jadi aku jual itu kalau misal ada banyak, aku jual tuh 1.000 dapat 12, karena dulu kan emang banyak juga yang suka kelereng. Iya, kan waktu zaman-zaman kita. Terus aku ternyata menyadari kalau misal ternyata dari dulu aku punya bisnis kecil-kecilan gitu. Kecil-kecilan, karena kadarnya anak kecil. Dan ternyata hal itu berkembang sampai aku jadi besar, jadi sebesar ini. Aku punya bekal, aku punya kayak pikiran kalau misal aku jual ini pasti aku dapat untung. Iya. Dan ternyata aku bisa mengembangkan itu sampai sekarang gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin di usia berapa aku tertarik sama dunia bisnis, kayaknya itu dari kecil deh, tapi aku baru menyadarinya itu belum lama ini. Oke, berarti Kak Wulan tuh emang tertariknya dari kecil, suka buka usaha kecil-kecilan waktu emang dari kecil, tapi mulai buat ngelangkah buka usaha yang besar tuh berarti dari SMA? Iya, dari SMA. Baru Oke. berani untuk terjun langsung. Berarti SMA nih ya? Oke nih, kalau boleh tahu usaha pertama yang Kak Wulan buka tuh apa? Kayak usaha pertama banget yang waktu itu aku buka itu setelah aku bener-bener lulus SMA ya. Sebelum kuliah, kan itu kan kayak ada jeda nganggur kan beberapa bulan gitu. Nah itu aku kepikiran buat buka tempat makan, dan tempat makan itu sebelah prasmanan, karena dulu itu lagi viral-viralnya sebelah prasmanan gitu kan, karena ambil sendiri, jadi kayak bisa bebas di tempat itu bisa ngambil sendiri gitu kan. Dan kebetulannya aku juga orang Wonosobo, dan Wonosobo itu tempatnya dingin. Oh iya. Tempatnya dingin, jadi kayak kalau misal orang sana itu nyari makanannya yang panas-panas, karena emang tempatnya dingin kan. Dan ternyata sebelah prasmanan itu juga banyak disukain sama anak sekolah. Anak sekolah. Waktu itu aku pikiran kayaknya kalau misalnya aku buka sebelah prasmanan bisa deh, ini banyak deh yang beli anak sekolah. Tapi ternyata waktu aku
buka langsung, yang aku kira cuma anak sekolah, anak SD, anak SMP, SMA, ternyata itu orang tua juga suka. Orang tua? Iya, orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak bahkan tuh suka. Oh iya. Padahal awalnya aku ngiranya tuh kayak seblak itu ya emang makanan Remaja nggak sih? iya, Dia makanan remaja, anak-anak, cewek-cewek iya. gitu kan. Ternyata bapak-bapak juga suka loh. Suka sama Iya, seblak. suka. Aku ngiranya kayak dulu ya sebelum aku buka warung seblak itu aku ngiranya kayaknya lucu deh kalau misalnya ada cowok yang makan seblak gitu. Iya. Karena kan seblak tuh identik sama wanita. Iya, dan Iya. pedes kan. Kadang tuh kalau misalnya cowok nggak suka Nggak pedes, suka pedas. yang suka tuh lebih ke cewek. Ke cewek. Ternyata ada loh. Bahkan kayak biasanya kalau misal cowok bawa cewek makan seblak kan biasanya gitu ya, kayak Iya. cowok malu bawa cewek gitu makan Iya. seblak. Ternyata itu enggak, itu kayak bener-bener gerombolan cowok makan seblak di tempat aku. Oh, Jadi iya? iya, Oh. bener kayak ternyata cowok juga suka seblak. Oh, seperti itu. Iya. Teman-teman, ternyata seblak itu bukan cuma makanan ya perempuan, tapi cowok juga banyak yang makan Oh. seblak. Gini nih, kalau boleh tahu, kok bisa sih Kak Ulan kepikiran baru buka usaha seblak? Padahal kan mungkin di Wonosobo tuh banyak nih seblak-seblak lainnya. Kok bisa sih? Oke, kalau misalnya pikiran kenapa bisa buka usaha seblak aku juga nggak tahu sih sebenarnya. Tapi memang waktu itu kalau mama aku itu kan bukanya bakso ya. Oh, Bakso di Wonosobo itu di Wonosobo, terus tau nggak di Banjarnegara? Banjarnegara kamu tau nggak? Nggak tahu ya. Itu sebelahan sama Wonosobo dan mama aku juga buka di situ. Awalnya aku juga mau buka bakso sih, cuma kayaknya kalau bisa buka bakso aku kayak udah bosen deh karena mama aku tuh udah punya usaha bakso kan. Iya. Dan aku mikir kayaknya yang lagi viral itu seblak prasmanan, dan kebetulan aku juga bisa bisa bikin seblak, Iya. buat seblak. Dan aku itu kalau misal seblak itu kan kayaknya enak-enaknya seblak itu di Jawa Barat ya. Iya, Sunda, kan Sunda. nggak- Nah, aku lahir di situ. Oh, pas Dan banget ayah aku nih. orang situ. Pas banget. Keluarga aku kebanyakan di sana. Iya. Dan aku belajar dari keluarga aku yang di Sunda kayak bikin seblak yang enak itu gimana sih. Ternyata dikasih tahu kalau misal bikin seblak yang enak itu kayak gini. Terus kalau misal Sunda itu dia itu rasanya itu lebih ke asin gitu ya. Iya. Asin pedes gitu ya. Nah, jadi kayaknya bisa deh aku buka seblak, karena kalau misal bakso itu kayaknya udah pasaran banget, sedangkan Iya, kalau udah seblak banyak ya. iya, kalau seblak itu kan mengikuti kayak lagi viral. Iya. Seblak tuh makanan viral Iya, kan? makanan Iya, makanan viral kan? Iya, dari ya umur kita Iya segitu. kan? Nah, jadi kayak oke lah aku coba seblak lah. Dan itu aku memberanikan diri untuk membuka seblak, dan itu menjadi usaha pertama aku. Seblak berarti ini Usaha pertama dengan aku seblak. resep dari keluarganya Kak Ulan yang dari Sunda. Benar-benar. Tuh, oke. Jadi waktu Kak Ulan di pertengahan ngejalanin usaha nih, pernah nggak Kak Ulan tuh ngerasain semangatnya Kak Ulan tuh turun kayak pengen nyerah gitu aja? Pernah nggak? Kalau misal semangat turun pengen nyerah itu pasti banget, semua orang, bahkan bukan cuma orang Iya. usaha, orang belajar juga pasti Semangatnya pernah turun. semangatnya naik turun kan. Iya. Tapi dari hal itu pasti ada juga hal-hal kecil yang membuat aku tuh kayak menjadi inspirasi aku. Menjadi inspirasi aku kalau misal kita berani maju, dan kalau misal kita merasa kayak di depan itu bakalan ada hal-hal kecil yang membuat kita kayak bentar dulu deh, jangan maju dulu. Iya. Kok rasanya kayak capek banget ya, istirahat dulu lah ya gitu. Iya. Pasti ada. Dan aku merasa kalau hal-hal itu ya wajar, hal-hal itu pasti Iya, pasti ada. Tapi hal itu nggak bikin kayak ya udahlah gini-gini aja, dan buat kita kayak nggak mau Maju lagi. berkembang gitu ya. Justru dari hal-hal itu tuh kayak hari ini aku maju, hari ini aku memutuskan untuk buka usaha, ternyata besok usahanya kayak sepi, atau kayak beberapa doang yang beli, atau bahkan nggak ada yang beli. Pernah. Oh, gitu. Tapi dari hal-hal itu kayak ya mau gimana lagi, yang namanya orang mencoba pasti ya ada aja kendalanya kan. Iya. Tapi dari hal-hal itu nggak membuat semangat aku jadi kayak turun, dan aku down, dan aku kayak ya udahlah aku nggak mau lagi, itu nggak membuat aku kayak gitu.
Jadi jangan mudah menyerah. Gitu aja ya, karena kayak pengen menyerah, kayak semangat kita turun itu pasti ada aja. Pasti ada, tapi semua orang ngerasain. nggak boleh dilama-lamain gitu Iya, kan. kita harus bisa belajar dari hal yang pernah kita lewatin gitu. Gitu teman-teman. Nih kalau boleh tahu nih, salah satu apa sih alasannya Kak Ulan? Salah satu alasannya Kak Ulan yang membuat Kak Ulan tuh tetap semangat menjalani usaha Kak Ulan. Kalau misal tetap semangat itu pasti banget orang tua pasti yang selalu ngebuat support, yang selalu kayak ada saat kita merasakan hal yang buat kita susah, itu pasti ada orang tua. Iya. Orang tua yang selalu ngasih semangat buat kita, buat ya nggak apa-apa, jalanin aja, jangan takut, pasti mama bantu kok, pasti ayah bantu kok gitu. Itu yang membuat aku tetap semangat. Dan kadang inspirasi kecil yang dikasih sama orang lain, kayak misal aku lagi jualan, terus ada orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu itu beli ke aku, dia nanya, Mbak, orang mana Sobo, Pak, Bu gitu. Terus dia nanya, di sini tinggal di mana gitu, di kos itu Pak, Bu, saya kuliah di UAD semester 3 gitu. Lah kok bisa sih sambil buka usaha kayak gini, emang nggak capek gitu? Ya capek Pak, tapi ya gini dan orang tua itu pasti bakal ngasih semangat. Iya. Bilang kayak, semangat ya Mbak, yang namanya orang usaha pasti ya ada fase dimana capeknya, ada rasa pengen nyerah, tapi nggak apa-apa, saya juga dulu pernah merasakan itu dan ternyata saya bisa. Itu ngaruh ya? Iya, ngaruh banget. Itu hal-hal kecil, inspirasi kecil dari orang-orang yang orang lain yang bahkan kita nggak kenal. Iya, yang kita nggak kenal, kayak ya udah selayaknya orang tua yang ngasih semangat ke anaknya gitu. Dan aku merasa kayak, oh iya bener sih apa yang mereka bilang. Mereka bisa berada di titik itu karena mereka pasti pernah melewati hal-hal susah yang belum aku rasakan, yang masih di depan, yang masih menunggu aku gitu. Jadi semangat yang aku kumpulkan itu ternyata bukan cuma dari diri aku sendiri, tapi dari orang tuaku, dari orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman kita, atau bahkan orang yang nggak kenal pun menjadi semangat aku gitu. Oke. Nah, jadi kalau aku bahas hasil dari usahanya Kak Ulan, boleh nggak nih? Boleh. Tentang hasil usaha. Boleh. Nah, dari hasil usaha Kak Ulan selama ini, sesuatu yang Kak Ulan udah dapetin atau sesuatu yang Kak Ulan udah beli, apa yang udah Kak Ulan dapetin? Kalau boleh tahu apa gitu, barangnya apa atau apa deh pencapaiannya Kak Ulan? Oke. Jadi dulu waktu aku pertama buka usaha itu kan aku sambil nabung ya, karena kalau misal kita jual dapat untung, kadang ada orang yang langsung ngabisin hasilnya itu kan. Tapi aku di situ sambil nabung dari hasil jualan aku hari itu, dan itu nggak kumpul sampai aku daftar kuliah itu. Jadi aku tuh nabung gak buat beli barang waktu itu waktu aku baru buka usaha pertama. Aku tuh nabung bukan buat beli barang, tapi buat bayar kuliahku. Dan itu hal pertama yang bikin aku kayak, aku bisa loh hebat hidupin diriku sendiri. Keren banget teman-teman. Itu hal pertama yang membuat aku kayak rasanya kita punya sesuatu yang nggak harus minta dulu tuh ngerasa hebat banget. Rasanya hebat banget, dan itu rasanya puas banget dibandingkan kayak minta ke orang tua kayak, mah tolong dong gini. Tapi ternyata aku udah diri sendiri dan aku bisa loh mewujudkan hal itu sendiri. Sampai bisa ngebiayain kuliah sendiri ya. Rasanya puas banget, bener-bener kayak itu kayak suatu hal yang membuat aku ternyata aku bisa loh kayak gini. Aku gak harus minta ke orang tua. Walaupun kalau misalnya orang tua minta pasti dikasih ya, tapi yang namanya anak kan pengennya kayak aku harus cepet-cepet bisa punya penghasilan sendiri deh, biar gak nyusahin orang tua terus gitu kan. Karena kalau misalnya nih di akhir bulan kan pasti mahasiswanya udah menipis ya. Dan kalau misal mau minta ke orang tua kayak gimana ya, iya kan, gimana ya cara mintanya, takut
pas orang tua kita nggak punya uang tapi ya tetap harus ngasih ke anaknya, dan ternyata tanpa aku minta aku bisa gitu. Dan rasanya benar-benar Rasa puas sekali puas berarti banget. ya. Berarti Kak Ulan jarang nih minta uang jajan ke orang tua. Sejak buka usaha udah jarang sih. Cuma mama aku selalu bilang kalau misalnya ada apa-apa ternyata uangnya habis atau ada hal yang nggak bisa dilakuin gitu, bilang ya ke mama gitu. Jadi kayak kalau misal kalian melakukan suatu hal tanpa ada dorongan dari orang tua itu susah banget. Jadi kalian harus punya dorongan orang tua, backingannya tuh orang tua gitu. Betul sekali. Jadi sekarang nih Kak Ulan kan sambil kuliah nih. Kayak ngejalanin usaha sambil kuliah sambil ngejalanin usaha. Menurut Kak Ulan, usaha itu tuh menghambat kuliahnya Kak Ulan nggak sih? Menghambat, kayak kalau menghambat yang benar-benar kayak bikin aku kayak kayaknya aku nggak bisa deh gitu, kayaknya enggak deh. Aku tuh asal kita bisa bagi-bagi waktu ya, Iya. asal kita bisa bagi-bagi waktu. Soalnya aku juga usaha nggak dijaga sendiri, ada orang. Oh, Yang berarti nyewa karyawan nih. Iya, nyewa karyawan, nyewa orang gitu kan. Jadi kayak aku tuh ngebaginya gini, kalau misal aku kan buka warung itu dari jam 10 siang sampai jam 9 malam. Nah, nanti di jam 9 sampai itu kan aku mempekerjakan orang itu, dia tuh cuma paruh waktu. Jadi kayak 4 jam, 6 jam gitu. Habis itu aku yang jaga Sendiri. kalau habis itu, habis selesai orang itu kerja, jadi aku yang jaga gitu. Kalau misal kuliah kan dari pagi ke sore Iya. jam 5, jam 4 gitu kan. Nah, aku tuh mempekerjakan orang dari jam 10 sampai jam 5. Iya. Nah, setelah jam 5 itu orang pulang. Nah, setelah itu aku yang jaga sampai jam 9 malam gitu. Kalau misalnya menghambat atau enggaknya, pasti nggak menghambat sih. Kayak mungkin kalian bakal ngerasa capek karena ya. badan kalian disuruh untuk kerja 2 kali, udah kuliah habis itu Kerja. terus kerja, Jaga warung kan. pasti rasa capek sih. Tapi kalau misal menghambat kuliah yang membuat kayak udahlah aku capek hari ini, besok nggak mau kuliah, besoknya lagi nggak mau kuliah, enggak. Aku tetap punya 2 semangat itu. Jadi kayak antara kuliah Kerja, kuliah. punya 2 semangat itu. Oke, berarti sekarang nih kesibukan Kak Ulan gak cuma kuliah nih, Ya, ngejalanin usaha sama kuliah. dua-duanya itu Teman-teman. Jadi kayak tapi dua-duanya seimbang kan? seimbang. Karena aku kayak ya kadang orang tua tuh bilang gini, selama aku punya tekad buat buka usaha itu ya, karena mama aku juga punya usaha. Orang-orang kadang bilang gini, serius mau buka usaha sambil kuliah, nanti kalau misal udah buka usaha jadi malas belajar loh, gini. Tapi aku merasa kayak enggak loh, aku tuh bisa loh buka usaha sambil belajar. Aku juga heran kenapa ada orang yang bilang kayak gitu ya. Aku nggak tahu, karena selama aku menjalani itu, aku kayak merasa aku kuliah oke, aku buka usaha oke. Mungkin aku sekarang lagi ngerasain itu, tapi aku nggak tahu ya besok aku bakal ngerasain itu atau enggak. Tapi selama kita masih punya semangat buat belajar dan usaha itu, kayaknya hal itu nggak bakal terjadi yang namanya menghambat kuliah itu, enggak. Karena ya belajar itu nggak cuma saat kuliah, belajar itu ya setelah kuliah juga kita pasti belajar nggak sih, kita belajar. Dan belajar usaha itu ya kita kerja sehari-hari juga bakalan tetap jalan kan, kita nggak mungkin habis kuliah nggak ngapain, pasti kerja kan. Cuma ya kita juga dari kerja itu kita juga sambil belajar, tapi ternyata hal itu dua-duanya bisa jalan kok. Dan itu aman aja berarti nih. iya, dan dengan belajar juga nggak menghambat pekerjaan kamu, asal kamu juga punya semangat ya, punya semangat dua-duanya. Kalau misal kamu dari awal udah males-malesan, udahlah aku mau belajar, aku maunya cari uang aja, kalau enggak udahlah aku nggak mau cari uang, aku maunya sekolah aja gitu, ya pasti dua-duanya itu antara salah satu itu bakal ada yang jatuh, yang entah itu belajarnya dulu atau usahanya dulu. Jadi kalian harus punya semangat dalam 2 hal itu. Oke, jadi kan usaha pertama Kak Ulan tadi seblak nih, yang di Wonosobo. Dan sekarang usaha yang lagi Kak Ulan jalanin itu apa? Aku di sini udah punya tempat makan, tapi itu kecil. Oh, gitu. Kecil. Tapi itu was seblak, itu bakso. Oh, bakso juga. Bakso. Berarti kayak mamanya Kak Ulan. Itu
untuk kayak aku nyewa lapak terus aku jualan di situ, dan ada kok di luar ring road. Tapi untuk sekarang jadwal kuliah aku lagi padat banget kan, Iya. dan itu sampai malam. Aku ada beberapa latihan, kan aku ada mau ada pentas, Iya. dan itu sampai malam latihannya. Jadi kayak aku mikir kayaknya ntar dulu deh, aku bakal buka. Sekarang udah lagi tutup warungnya. Oh, lagi tutup nih. Karena aku nggak bisa jaga malam, karena malam itu aku Iya. baru pulang dari latihan. Jadi mungkin aku bakal buka lagi nanti waktu aku udah semester. Nggak padat banget. Nggak padat, waktu malamnya itu aku udah kosong. Oh, Gitu. Berarti karyawannya Kak Ulan juga lagi nggak kerja nih. Lagi nggak kerja. Nanti paling diaktifin lagi pas aku juga udah longgar. Gitu. Oke teman-teman, jangan lupa ke baksonya Kak Ulan ya, dijamin enak teman-teman. Apa nih nama baksonya? Bakso Putri Sundawa. Bakso Putri Sundawa. Bakso Putri Sundawa. Sundawa itu kalau mama kan itu mamaku yang buat ya. Kadang ada orang nanya, Sundawa itu apa Mbak? Sundawa itu apa gitu. Aku bilang Sunda Jawa karena mama aku itu Jawa dan ayahku Sunda, dan aku lahir di Sunda gitu. Loh, banyak orang Sunda loh gitu. Iya, saya orang Sunda, cuma emang udah lama tinggal di Jawa jadi logatnya Jawa-Jawa gitu. Putri Sunda Jawa gitu. Iya, Putri Sunda Jawa. Oke teman-teman, jadi mungkin aku udah banyak-banyak nanya nih ya Kak Ulan ya. Kak Ulan udah capek nggak nih? Enggak dong. Okay mate, I think I was asked many question to Kak Ulan. Thank you so much Kak Ulan. Dan kedatangan Kak Ulan kali ini sangat-sangat menginspirasi kita semua, apalagi Gen Z yang mau mulai buka usaha tapi masih mikir-mikir. Jadi teman-teman, kita dengar motivasi dari Kak Ulan. Mungkin Kak Ulan bisa ngasih sedikit motivasi buat kita para Gen Z yang masih mikir-mikir buat buka usaha. Oke. Buat Gen Z ya, kadang kalau Gen Z disuruh kerja itu maunya masih malas, dan itu maunya kayak langsung pengen punya hasilnya. Iya. Jadi Benar sekali. Jadi kayak dia nggak tahu prosesnya, ternyata susah apa sih buka usaha gitu ya. Jadi buat Gen Z, kalau bisa kalian mau punya sesuatu, pasti kalian ada hal yang harus kalian korbankan. Entah itu rasa capek kalian, pikiran kalian, entah itu di depan kalian bakal kecewa, dan yang lainnya. Tapi jangan takut, karena hal itu pasti semua orang mengalami. Gitu. Jadi buat Gen Z ya, terutama aku juga ya, aku juga Gen Z soalnya. Jangan takut capek, jangan takut kecewa, jangan takut bakal ada hal besar apa yang bakal kalian lihat di depan. Terobos saja, jangan nanti aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi habis terus hal itu bakalan menetap di rasa kecewa aku gitu. Ya, gitu. Takutnya stuck. Takut stuck sama hal yang mengecewakan itu kan. Tapi sebenarnya dari kecewa itu kalian bakal ngedapetin hal yang benar-benar kalian inginkan. Jadi kalian harus susah dulu, baru nanti kalian ngerasain senangnya. Jadi susah-susah dulu Baru bersenang-senang. senang gitu teman-teman. Oke, terima kasih ya Kak Ulan. Kak Ulan sangat menginspirasi kita semua dan teman-teman. Maybe that's enough for today and goodbye.